Ya, betul. Jadi kalau untuk oyasumi nasai itu kita ucapkan apabila kita ingin mengucapkan selamat tidur atau selamat beristirahat. Nah, di sini kan ada oyasumi nasai. Jadi nasanya ini bisa dihilangkan ya Minsan. Jadi tapi bisa bilang oyasumi. Oyasumi aja tapi ini ke teman ya. Ke orang yang sudah akrab. Tapi kalau misalnya ke yang kita hormatin itu pakainya nasai. Ditambahin nasai. Jadi oyasumi nasai. Terus lanjut. Ogenki desu ka? Itu artinya apa nih, Mas? Kabar. Siap, apa kabar? Ya, terus kalau hai, jawabannya hai, genki desu. Iya, Artinya? kabar baik. Iya, betul. Nah, terus kemudian di sini ada arigatou gozaimasu. Terima kasih. Ya, terus jawabannya ada iya doitashimashite. Artinya? Ya, nah terus di sini itu untuk terima kasih itu juga sebenarnya ada tingkatannya ya, minasan. Jadi tingkatannya itu yang arigatou gozaimasu ini bisa dipakai ke semuanya. Jadi kalau arigatou gozaimasu ini itu bisa ke semuanya, baik ke yang lebih tua ataupun ke yang lebih muda daripada kita. Nah, kalau ke teman itu bisa aja bilangnya arigato. Jadi nggak perlu pakai gozaimasu-nya. Terus di sini juga kita bisa bilang thank you. Nah, thank you ini berasal dari thank you ya. Jadi bisa thank you, arigato. Terus juga bisa di sini itu domo gitu atau domo. Nah, di sini itu kita bilangnya ke yang di bawah kita levelnya. Jadi misalnya ke adik kelas atau ke yang umurnya lebih rendah daripada kita. Nah, terus di sini arigatou gozaimasu-nya ini di atas saya ada lagi. Jadi kita tambahin domo. Arigatou gozaimasu. Nah, di sini itu dia lebih hormat lagi arigatonya. Jadi terima kasih banyak gitu. Terus kemudian di atasnya ini ada lagi, tapi nanti aja belajarnya. Sampai di sini dulu. Jadi pakai yang arigatou gozaimasu ini itu udah formal ya. Oke, terus kita lanjut. Di sini ada sumimasen. Artinya apa, minasan? Permisi. 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 Permisi atau minta maaf. Ya, betul. Jadi di sini itu juga sama ya. Bisa permisi atau minta maaf. Nah, di sini itu sumimasen untuk permintaan maaf itu juga ada minasan tingkatannya. Jadi kalau misalnya yang biasa itu sumimasen atau di bawahnya itu ada gomen nasai atau ada gomen atau di bawahnya juga ada warui gitu. Ini biasanya yang sebutin warui ini laki-laki ya. Jadi sumimasen itu dia yang biasa dipakai itu bisa formal, bisa untuk yang lebih tua, untuk yang lebih muda. Tapi kalau untuk yang gomen nasai, gomen warui itu ke yang lebih akrab atau yang levelnya di bawah kita, bisa adik kelas atau yang umurnya di bawah kita. Nah, terus kemudian ini itu juga ada yang lebih sopannya lagi, itu bisa bilangnya moshiwake gozaimasen. Nah, di sini itu yang lebih permintaan maafnya yang paling formal. Itu moshiwake gozaimasu. Begitu. Sebenarnya di atasnya itu ada lagi, tapi itu nanti aja. Untuk sekarang mungkin minasan cukup pakainya sumimasen, atau mungkin yang lebih di bawah kita itu pakainya gomenasai atau gomen. Oke. Nah, terus di sini ada gomenasai yang tadi ya. Terus kemudian kalau itadakimasu itu apa? Makan. Selamat makan. Ya, betul. Terus kemudian ada gochiso sama deshita. Itu artinya?
Ada yang tahu? Mengucapkan terima kasih atas hidangannya. Ya, betul. Jadi terima kasih atas hidangannya atau terima kasih atas makanannya. Jadi biasanya setelah makan kita mengucapkan gochisu sama deshita. Nah, terus dozo ini artinya apa? Silakan, Sensei. Silakan. Ya, betul. Silahkan sambil menunjuk tempatnya ya. Atau misalnya sambil menunjuk minumannya atau makanannya gitu. Nah, shitsuresimasu ini apa? Permisi. Ya, Izin untuk masuk ruangan. ya, betul. Shitsuresimasu di sini juga artinya permisi ya. Tapi kalau yang tadi, kalau yang sumimasen itu permisi, tapi itu untuk misalnya memanggil orang. Begitu. Kalau shitsuresimasu ini dia lebih ke izin. Jadi kita apakah izin ingin pulang duluan atau izin mau memasuki ruangan tertentu seperti ruang guru, ruang dosen, atau ruang rapat, kita sebelum masuk ruangan itu bilangnya shitsuresimasu gitu. Terus jamatane itu artinya apa, minasan? Sampai jumpa. Ya, betul. Sampai jumpa. Sayonara. Sampai jumpa untuk waktu yang lama. Ya, betul. Sayonara ini selamat tinggal atau sampai jumpa. Bedanya dengan jamata itu dia lebih singkat waktunya. Jadi waktu pertemuannya itu bisa 2 jam kemudian atau besoknya. Sedangkan kalau sayonara ini dia jangka waktunya itu lama. Bisa tahun depan atau 2 tahun lagi atau bahkan tidak bertemu sama sekali. Nah, ganbatte kudasai. Ini apa? Memberikan semangat. Ya, betul. Semangat, semangat, selamat berusaha, semangat, terus ayo berusaha gitu. Hai, gambarimasu itu jawaban dari si ganbatte kudasai ya. Sekali sama des, ini artinya apa? Terima kasih atas kerja kerasnya. Ya, terima kasih atas kerja kerasnya. Jadi biasanya ini disebutkan apabila kita bertemu dengan rekan kerja atau pas setelah akan pulang atau di terakhir atau jadi kita bisa bilang otsukare sama des atau otsukare sama deshita gitu. Jadi di sini kalau terima kasih atas usaha dan kerjasamanya. Jadi biasa dikatakan ke kolega atau partner kita. Nah, terus di sini kita renshu untuk angka ya. Kalau 0 apa? 0 apa minasan? Zero. Ya, 1, Ichi. Ichi. di 2, Nih, nih 3, Sang. oke 4, Yon, Yong. Yang 5, Go. 6, Goku. 7, Mama, ya, Mana? 8, Ichi, Haji. Haji. 9, Q. 10. Ju, Oke. Kalau misalnya 14, Yonju, ya? 14 itu Yonju, Sensei. 10 tambah 4 ya. Empat belas apa lagi minasan? Bukan Yonju ya. Yonju itu 40. Hai Sensei. Jadi ini kan 14 ya. Jadi 14 itu kan Juyon Sensei. ya betul. Ichi Juyon. 10 ditambah 4. Jadi di sini kan puluhan ya. Nah, puluhan itu kan ju ya. Ju 10 itu ju. Terus ditambah 4 itu yom. Jadi ju yom. Nah, sedangkan kalau tadi 40 kan ini 40 gitu ya. Jadi 4-nya itu yom dan 10-nya itu ju. Jadi yonju. Gitu. Nah, terus kemudian kalau 100 apa minasan? Kan 100 apa? Hyaku. Ya, betul. Hyaku. Hyaku. Nah, kalau misalnya
125. Berarti kan ini 125. Nah, 100-nya apa? Yaku niju. Nijuku. Ini Ichu. 10-nya ju. Go. 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 Ya. Jadi 125. Jadi itu benar-benar disebutin ya. 125. Jadi hyaku ni ju go. Oke. Jadi untuk puluhan, ratusan, ribuan itu disebutin ya minasan dalam bahasa Jepang. Nah, terus kemudian kalau 1000 apa minasan? Seng. Oke, kalau misalnya 1545. Kan Senku, yaku, 1500 sengo, yaku, yongjugo. 40. Oke. 15. Sini Sam Go Hyaku Yong Ju Go. Oke, jadi ini itu benar disebutin ya 1545 gitu. Oke, lanjut. Kalau misalnya 10.000 apa? Ichimang. Ya. Ichiman. Ichimang. Oke. Di sini di sini itu adalah 4 angka ya, 4 angka dari belakang. Nah, contohnya misalnya di sini kan 10.000. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, gini. Jadi di sininya ichi. Nah, di sini kan ada 4 ya. Di sininya mang. Jadi kalau misalnya 20.000 berarti ini mang. Kalau 30.000 berarti samang gitu. Terus kemudian kalau misalnya 12.500. Ini gimana jadinya minasan? 12.500. Jadinya ada yang tahu? Nichiman go hyaku. Salah? Ada yang tahu yang benarnya? Ichimang, niseng, go, hyaku. Ya, jadi kita hitung dulu ya dari belakang 4 angka. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, kan di sini 1 ya. Berarti Ichimang. Terus di sini ada 2.000. Berarti Nisem. Terus ada 500. Ke Hyaku. Sampai di sini paham tidak minasan? Jadi kita kalau misalnya udah masuk 10 ribuan itu kita hitung aja 4 angka dari belakang. Cara gampangnya. Gitu. Misalnya kalau 100.000. Nah, 100.000 jadinya apa? Ada yang tahu? Jumang. Ya, jadi kita hitung dari belakang 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini 10 ya. 10 bahasa Jepangnya ju. Terus di sini mang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya
13.135.675 gitu misalnya. Gimana minasang? Jadi di sini kita hitung dulu 4 angka, terus kita garis 13 apa? Jusanmang. Ya, Jusamang. Terus 5.000. Gosen 600. Roku yaku. Roku ya. Roku yaku. 75. Nana. Nanaju. Naju go. Go. Ya, betul. Jadi gampangnya kita hitung aja dari belakang dulu 4. Terus kita garisin, nah, baru deh depannya 135 gitu ya. Nah, terus misalnya kalau 1 juta. Ada yang tahu? Hyakumang. Ya. Hyakumang. Nah, ini sama kita hitung 4 angka dari belakang. Terus di sini ada hyaku. Hyakumang. Gitu. Jadi kalau misalnya 1.565.325 rupiah misalnya. Jadinya gimana minasang? Kita hitung dari belakang 4. Nah, di sini kita dapat 156. 100 apa? Yaku. Gomang. Jadi di sini kan ada 156 ya. Hyaku kan 100 itu hyaku ya. 56 apa? Hyaku. Ya, goju. Roku. Goju, roku. Nah, baru di sini mang. Terus baru kita mulai lagi dari sini. Go, seng, terus 300, sam 30, Nijugo. go. Yap. Tuh. Jadi di sini jangan lupa kita hitung dulu dari belakangnya itu 4. Ya, terus di sini, nah di sini itu pasti mang ya. Yang 4 angka ini. Jadi kita terjemahinnya itu yang depannya dulu. Hyaku, goju, roku, terus mang. Terus baru dari sini go, sen, sambyaku, goju. Oke, di sini mohon diingat ya minasang untuk angkanya bisa buat uang atau perhitungan lain-lainnya. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran huruf. Jadi mungkin kalau sebelumnya di para staf dan alumni mungkin sudah diajarkan oleh Okta Sensei. Jadi di sini kita review aja ya. Jadi untuk para taruna dan taruninya kita hafalkan bersama-sama ya. Apakah layar saya terlihat dengan jelas? Hai Sensei. Oke, jadi di sini kita akan belajar huruf Jepang atau Nihon no Moji. Nah, ada yang tahu huruf Jepang itu ada apa aja? Hai Sensei, hiragana, katakana. Umaji sama romaji. Oke. Sama apa sih? Kanji. Sama apa sih kanji? Kanji. Oke. Nah, jadi huruf di bahasa Jepang itu ada 3. Jadi ada kanji, ada hiragana, ada katakana. Ya. Jadi ingat ya, nanti berarti kita harus menghafal 3 jenis huruf ini ya. Ada kanji dan hiragana dan katakana. Nah, untuk kanji, jadi kanji di dalam Jepang ini itu
Jepang itu sebenarnya dia tidak memiliki huruf mereka sendiri. Jadi tidak ada huruf mereka itu. Jadi mereka itu mengambil huruf dari Cina. Jadi awalnya itu Jepang mengambil huruf dari Cina dan itu adalah kanji. Jadi kanji ini adalah berasal dari Cina ya, minasan. Nah, jadi kanji itu memiliki karakteristik yang mempunyai banyak coretan. Jadi coretannya itu ada puluhan, bahkan ada belasan. Nah, terus kemudian kanji ini mempunyai dua cara baca, itu ada onmyomi dan kunyomi. Jadi onmyomi itu cara baca dari Cina, terus kemudian ada kunyomi cara baca dari Jepang. Nah, untuk kanji, jadi Kementerian Pendidikan Jepang itu mengeluarkan namanya itu Kyoiku Kanji. Jadi kanji untuk pendidikan, jadi yang berisi 1006 karakter kanji untuk dipelajari di sekolah dasar di Jepang. Nah, jadi nanti kita mungkin kalau minasan akan lanjut itu mempelajari harus menghafal 1006 buah kanji ya minasan. Oke. Nah, semangat ya. Terus kemudian di sini ada hiragana. Nah, mungkin di sini hiragana itu yang akan lebih sering dipakai ya. Nah, jadi hiragana itu adalah menulis kata asli Jepang yang tidak memiliki huruf kanji. Jadi kalau kosakata di Jepang yang tidak ada kanjinya itu kita nulisnya itu pakai huruf hiragana. Atau misalnya ada huruf kanji yang tidak jelas atau terlalu formal, biasanya digunakan penulisannya itu menggunakan hiragana. Nah, terus kemudian hiragana ini juga dipakai sebagai okurigana. Okurigana itu adalah jadi huruf yang dipakai yang apa ya, yang menyertakan si huruf kanjinya. Jadi huruf yang mengikuti si kanjinya. Jadi contohnya di sini ya, di sini itu ada miru. Nah, di sini itu ada kanji dan hiragana. Gitu. Jadi di sini hiragananya itu berfungsi sebagai okurigana. Jadi dia berfungsi sebagai bawaan dari si kanjinya. Begitu. Terus kemudian ada biasanya hiragana itu untuk penulisan partikel dalam bahasa Jepang. Jadi seluruh partikel yang ada di dalam bahasa Jepang itu kita nulisnya pakai huruf hiragana. Terus kemudian dia juga berfungsi sebagai furigana. Apa itu furigana? Furigana itu adalah cara membantu untuk membaca huruf kanji. Nah, biasanya itu ada huruf kanji, terus nanti di atasnya ada huruf hiragananya. Jadi itu untuk membantu kita membaca si huruf kanji. Nah, terus kemudian ada huruf katakana. Nah, katakana ini itu berfungsi sebagai huruf gairaigo atau jadi kata serapan dari bahasa asing seperti bahasa Inggris ya. Jadi kalau bahasa asing yang di Jepang kan atau biasanya orang Jepang itu menulis kata serapan dari bahasa asing itu menggunakan huruf katakana. Terus kemudian untuk penekanan, jadi untuk penekanan atau kayak huruf kapital dalam bahasa Indonesianya itu atau huruf Romawi itu kita pakainya katakana atau misalnya lagi marah itu pakainya katakana itu juga bisa. Terus kemudian selain itu fungsi dari katakana ini adalah untuk onomatopeia gitulah. Jadi untuk jadi semua kata yang menirukan bunyi, baik itu bunyi dari hewan atau benda atau perasaan itu kita pakainya ditulisnya itu pakai katakana. Misalnya di sini bunyi bel kan itu pingpong. Nah di situ pingpongnya itu kita tulisnya pakai katakana. Atau misalnya bunyi suara anjing. Nah itu kalau di Jepang kan, kalau di Indonesia suara anjing itu guk guk ya. Kalau di Jepang itu wang wang. Nah jadi si wang wangnya ini kita tulisnya pakai katakana. Jadi kalau suara binatang atau menirukan bunyi sesuatu benda atau hewan itu kita pakainya dituliskannya itu pakai katakana. Terus kemudian
juga untuk teknik dan ilmiahnya, ya. Nah, terus kemudian pertama kita belajar huruf hiragana terlebih dahulu. Nah, di sini huruf hiragana itu mungkin para staf dan alumni sebelumnya sudah pernah diajarkan oleh Okta Sensei. Jadi di sini ada A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, Sashisu, Seso, Tachitu, Seso, Nani, no, Neno, Ha, Hi, Fu, He, Ho, dan Mami, Mo, Memo, Yayu, Yo, Rari, Rero, Wa, dan Wo, gitu ya. Nah, jadi mungkin pada saat ini saya akan mengajarkan hurufnya itu sebagian aja. Jadi nanti kita sebagian huruf, nanti kita sebagian masuk ke pola kalimat. Ya, jadi nggak harus huruf-huruf aja gitu. Jadi kayak sebagian-sebagian, jadi biar mungkin tidak bosan ya. Nah, di sini ada penulisan A ya. Mungkin yang para staf dan alumni juga sudah pernah belajar sebelumnya. Jadi di sini A, minasan, kalau huruf Jepang itu kita semuanya berasal dari dituliskannya itu dari kiri ke kanan ya. Nah, jadi di sini satu, jadi ada satu di sini dulu, terus baru ke bawah, terus baru kita putar. Jadi untuk A itu ada 3 ya. Terus kemudian di sini A, terus kemudian itu ada I, I-nya itu ada 2 goretan aja, jadi dari kiri 1, terus kemudian ada ke kanan. Nah, terus di sini ada U itu atasnya dulu, dari kiri ke kanan, terus dari kiri ke kanan lagi, ke bawah. Di sini juga dia ada 2 goretan. Terus kemudian ada E itu di atas dulu, terus baru ini langsung, jadi 2 goretan juga. Terus kemudian ada O, di sini O itu, jadi ini ada 3 goretan, jadi garis dari kiri ke kanan dulu, terus ke bawah, terus baru garis teng-teng, jadi garis di sininya 1. Nah, terus kemudian ada K, K itu di sini 1, di sini ada 3 goretan juga, dari kiri ke kanan lagi, K, terus atas ke bawah, terus kemudian kiri ke kanan lagi, K. Terus di sini ada Ki, Ki itu sama ya, di sini, jadi Ki itu ada 4 goretan, dari atasnya dulu, kiri ke kanan, terus kiri ke kanan lagi, terus baru ke bawah, terus baru bawahnya. Nah, di sini kan cara penulisannya ada yang disambung ya. Jadi ini sama aja, bisa boleh nulisnya seperti ini, boleh nulisnya itu seperti ini. Jadi ada 2 cara penulisan. Jadi kalau ini bisa digabung, nah di sini itu bisa dipisah bawahnya. Ya. Itu untuk Ki-nya, terus kemudian untuk Ku, di sini Ku 1 goretan aja. Terus kemudian K itu dari sini, K ke bawah, atas ke bawah, terus kiri ke kanan, atas ke bawah lagi. Jadi di sini ada 3 goretan. Terus kemudian di sini ada Ko itu cuma ada 2 goretan. Jadi dia kalau huruf bahasa Jepang ini dia pasti yang dimulai itu dari atas dulu ya, minasan, dari atas ke bawah gitu. Jadi pasti atasnya dulu, baru bawahnya. Jadi bukan bawahnya dulu atau atasnya gitu ya. Terus kemudian di sini ada Sa. Sa itu sama ya seperti kita tadi, bisa disambung, bisa dipisah penulisannya. Jadi jangan bingung. Jadi bisa ada penulisan yang seperti ini atau yang seperti ini. Jadi di sini Sa ada 3 goretan. Terus kemudian ada Shi itu cuma 1, jadi dari atas ke bawah. Terus kemudian ada Su itu kiri ke kanan, atas ke bawah, 2 goretan. Oke, jadi ini C sama, dari kiri ke kanan, atas ke bawah lagi, jadi ada 3 goretan. Oke, terus kemudian di sini ada So itu cuma 1, jadi dari sini set ya, ini set itu So. Nah, oke, jadi kita belajarnya sampai So dulu. Jadi mungkin ini di minasan
Nanti di rumah dihafalkan hurufnya, nanti kita akan latihan di minggu depannya lagi. Oke? Oke, jadi sebelumnya kita review dulu mungkin untuk para staff karena sebelumnya sudah belajar huruf. Jadi mungkin sudah bisa baca ya. Mungkin ada staff yang bisa baca. Ini ada yang bisa baca mungkin Bapak atau Ibu? ASI. Ya, betul. Ini ASI. ASI itu artinya kaki ya. Nah, kalau yang ini? KAI. Ya, betul. Ini kai. Itu artinya kerang. Nah, kalau ini? USI. Ushi. Ya, betul. Ushi artinya sapi. Dan ini? Eki. Eki. Oke, Eki artinya stasiun. Kalau ini? CO. Shio. Ya, shio. Sio. Ya. Oke, shio itu artinya garam. Kalau ini? Ka. KASA. Ya, betul. Kasa. Oke. Terus ini lanjut. KUSI. Kushi. Ya, betul. Kushi itu sisir. Terus ini IKE. ike. Ya, ike. Jadi kalau di Jepang itu E-nya itu E keras ya, minasan, bukan E yang halus. Jadi E-nya itu kayak lafal di orang Medan. Jadi E-nya benar-benar Medan gitu. Jadi ike gitu ya. Jadi bukan ike tapi ike. Gitu. Kayak Medan kan, Medan bukan Medan tapi Medan gitu ya. Sampai di sini paham ya, Sang? Oke, lanjut ya. Sedikit ini. KOKO. Ya, koko itu artinya sini. Kalau ini? Soko. Oke, soko. Kalau ini? Aduh, ya. Kalau yang ini? ASOKO. Ya, asoko. Terus kemudian ini? Suika. Suika, semangka. Oke, ini? AC. Oh ya, AC. AC ya. Oke, coba. Kalau ini huruf apa? O. Ini? K. Kalau ini? SU. Su. Ini? Su. SI. Ini? E. Ini? T. C. Kalau ini? KO. Oke, ini? I. Ki. Ya, oke. Ini? U. Ini? Sa. Oke, ini? A. Oke, ini? SU. Oke, ini? I. Ya, kalau ini? Ke. Oke, ini? Su. So. So ya. So. Oke, ini? Ki. Ki. Oke, ini? Si. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Minasan? Siap. Tidak. Oke, kita lanjut ya ke pola tata bahasanya. Oke, sebelumnya Minasan sudah dihafalkan untuk kosakata yang sudah diberikan pada minggu lalu? Siap belum? Siap belum? Oh my God. Kenapa belum? Lupa, Sensei. Oke, jangan lupa dihafalkan ya, Minasan. Jadi kalau misalnya kita sudah hafal kosakatanya, jadi untuk masuk ke pola kalimatnya itu akan lebih mudah dipahaminya. Oke. Oke, baiklah. Kita ulang ya. Kosakatanya di sini ada watashi. Nah, jadi di sini watashi itu artinya saya, ya. Terus kemudian di sini ada artinya watashi tachi, itu artinya kami. Oke, di sini ada anata, terus artinya itu kamu. Nah, minasan di sini saya suka bilang minasan kan berarti Anda semua atau Anda sekalian atau semuanya gitu ya. Oke. Jadi minasan saya ucapkan kosakatanya, jadi minasan ulangi ya. Oke, misalnya saya bilang watashi, terus nanti minasan sama-sama bilang katakan watashi ya.
Jadi semuanya minta tolong untuk di unmute. Oke. Siap. 1, 2, 3. Watashi. Watashi. Oke. Watashi tachi. Watashi tachi. Oke. Anata. Anata. Nata. Oke. Minasan. Minasang. Oke, baik. Ini jangan lupa dihafalkan ya, minasan. Oke. Hai, Sensei. Oke, lanjut. Dari sini ada kosakata anohito. Anohito itu adalah artinya orang itu. Di sini juga ada anokata, itu di situ juga artinya orang itu. Nah, jadi apa beda anohito dan anokata? Kalau anohito itu kita bicaranya ke biasa ya, orangnya itu ini bentuknya sopan. Tapi kalau anokata itu dia sangat sopan. Jadi lebih sopan lagi dibandingkan si anohitonya. Artinya itu sama. Jadi kalau anokata kita bisa bilang ke sensei atau ke guru atau ke pejabat atau presiden atau orang yang kita hormatin, yang dihormati atau dituakan gitu. Jadi pakainya kata ya. Nah, kalau anohito ini juga formal atau sopan, tapi lebih sopan lagi kalau pakainya anokata gitu. Nah, di sini ada sensei. Sensei itu artinya guru. Nah, di sini ada kyoshi. Kyoshi itu juga artinya guru. Bedanya itu kalau sensei itu buat untuk panggilan, kalau untuk kyoshi itu dia lebih ke jabatan. Jadi jabatan seseorang itu adalah guru. Jadi itu sebutannya itu pakainya kyoshi. Ya. Oke. Nah, di sini itu saya sebutkan, nanti minasang ulangi seperti tadi ya. Anohito. Anohito. Oke. Anokata. Anokata. Oke. Sensei. 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 Kyoshi. 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 Oke. Yoshi. Kita sedikit. Terus di sini ada gakusei. Gakusei. Di sini bukan bacanya bukan gakusei ya, tapi ku-nya itu kita lesapkan, jadi kayak gakusei gitu. Coba diulangi, gakusei. Gakusei. Oke, di sini gakusei artinya adalah murid. Terus kemudian di sini ada kaishain. Ya, kaishain itu ada pegawai kantor. Nah, terus di sini ada shain. Shain itu pegawai perusahaan. Jadi misalnya depannya sebelum si shain ini kita sisipkan nama perusahaannya. Misalnya Suzuki Shain. Gitu ya. Jadi di sebelumnya itu nama perusahaannya. Oke. Oke. Saya sebutkan, minasang ulangi ya. Gakusei. Gakusei. Oke. Kaishain. Shain. Oke, shain. Shain. Oke. Nah, di sini ada ginkoin, ya, pegawai bank. Terus ada kenkyusha, peneliti. Terus di sini ada isha, itu dokter. Terus kemudian ada engineer, ada mekanik. Oke, saya ulangi, nanti minasang ulangi seperti tadi. Ginkoin. Ginkoin. Terus kenkyusha. Kenkyusha. Oke, terus kemudian ada isha. Isha. Oke, terus kemudian ada engineer. Engineer. Oke. Lanjut. Di sini ada daigaku, itu adalah universitas. Terus kemudian ada byoin, itu rumah sakit. Terus di sini ada denki, itu listrik. Ya. Saya sebutkan, nanti minasang ulangi ya. Daigaku. Byoin. Byoin. Denki. Denki. Iya.
kita lanjut ya. Nah, di sini ada dare, itu siapa atau donata. Itu juga artinya siapa. Nah, dare ini itu dia formal biasa. Jadi kalau donata itu dia lebih sopan dari si dare, ya. Jadi dare ini sebenarnya bisa juga dipakai, tapi kalau untuk lebih sopannya lagi, itu paling sopannya itu pakainya donata. Jadi terus kemudian di sini ada nansai dan oikutsu. Nah, itu kalau nansai itu untuk yang biasa. Jadi kalau oikutsu itu untuk yang lebih formal atau yang lebih sopan lagi ya. Jadi kalau misalnya nanya umur, mungkin lebih baik pakainya yang oikutsu. Jadi itu lebih sopan. Sebenarnya kalau di Jepang itu tidak sopan ya untuk nanyain umur gitu. Jadi mungkin kalau boleh itu dihindari. Oke, tapi kalau mau tanya, pakainya yang oikutsu ya. Tapi kalau misalnya untuk orang yang lebih kecil atau yang di bawah kita itu pakainya nansai. Tapi sebenarnya nansai ini juga formal, tapi kalau misalnya kita mau nanya orang yang belum kita kenal, tapi itu kayak lebih baik pakainya oikutsu atau tidak menanyakan umur mereka sama sekali. Oke, lanjut. Nah, di sini ada nani-nani jin. Ya, di sini itu artinya orang. Jadi kalau sebelum jinnya ini kita masukin nama negara atau nama daerah si orang tersebut. Jadi misalnya contohnya Nihonjin. Jadi Nihon itu Jepang. Jadi kalau ditambah Jin jadinya orang Jepang. Nah, Kangkoku itu adalah Korea. Jadi kalau ditambah Jin, Kangkoku Jin artinya orang Korea. Nah, kalau misalnya orang Indonesia jadinya apa, Minasang? Indonesia Jin. Ya, betul. Indonesia Jin ya. Terus kalau misalnya orang Cina, Cina ada yang tahu bahasa Jepangnya apa Cina? Ada yang tahu? Saya belum, Sensei. Oke, nanti kosakata yang sudah diberikan nanti tolong dibaca lagi ya, Minasang. Cina itu bahasa Jepangnya adalah Chugoku. Berarti kalau ditambah Jin jadi Chugokujin ya. Jadi ya, orang Cina. Gitu ya. Sampai di sini untuk kosakatanya ada pertanyaan? Hai, ada Sensei. Ya, silakan. Mau disini tanya. Waktu itu saya pernah nonton anime dan Ya. si tokohnya itu memanggil dokternya dengan sebutan Sensei. Oke. Jadi sebenarnya Sensei itu bisa dipakai buat dokter atau memang orang Oke. Ya, jadi untuk sensei itu bisa kita panggil ke dokter atau untuk guru ya. Jadi biasanya memang orang Jepang itu kalau untuk memanggil dokter itu sebutannya adalah sensei. Jadi sama aja sama panggilan guru. Jadi untuk guru itu sensei, untuk dokter juga sensei namanya. Oke? Arigato Sensei. Ya, iya doiteshimashite. Oke, nah terus kalau misalnya kan tadi itu ada Jin ya, Minasang. Nah, kalau misalnya untuk sebutan nama orang, biasanya kalau orang itu kita panggilnya di belakangnya ada embel-embelnya kan, untuk seperti Miss atau Sang, Miss atau Mister gitu ya. Itu biasanya kalau untuk nama orang itu di belakangnya itu kita pasti tambahinnya itu Sang, ya. Kita pakainya belakangnya itu Sang. Jadi misalnya namanya Andi Sang, Andi, gitu ya, pakainya Andi Sang. Namanya Ani Sang. Atau namanya Rudi, panggilnya Rudi Sang. Atau namanya Yamamoto, panggilnya Yamamoto Sang. Gitu ya. Jadi di situ ada Sang, kemudian ada Sang. Nah, terus dia kalau Sang ini itu dia formal ya. Jadi itu bisa dipakai ke semuanya, ke siapa aja.
Nah, terus di bawah sang itu ada Chang. Nah, Chang mungkin ada yang tahu? Ini digunakan buat apa? Siap Sensei, untuk anak-anak. Ya, untuk anak-anak, pokoknya ini bukan hanya untuk anak-anak saja ya, tapi ini ke yang umurnya ada di bawah kita. Gitu. Jadi boleh, walaupun dia bukan anak-anak, tapi umurnya di bawah kita, bisa saja kita pakainya Chang. Atau misalnya Chang itu lebih ke panggilan imut ya. Jadi kayak panggilan sayang gitu lah intinya ke anak perempuan. Jadi ini itu khusus untuk ke perempuan saja. Nah, kalau untuk laki-lakinya itu kita pakainya, ada yang tahu? Pakainya apa? Siap pun Sensei. Ya, betul. Di sini kalau untuk anak laki-laki itu pakainya kun. Aduh. Oke, kun ya. Nah, jadi di sini itu kun itu untuk anak laki-laki atau ke laki-laki yang umurnya di bawah kita atau pemuda. Jadi misalnya di sini saya panggil tarunanya itu semuanya pakainya kung. Jadi kung itu lebih ke yang laki-laki yang belum menikah ya. Jadi atau pemuda-pemudi gitu ya. Pakainya kung. Jadi misalnya Rudy Kung atau Andi Kung gitu ya. Terus tapi kalau untuk yang ini itu dia lebih ke teman sebaya atau yang seumuran, jadi yang udah akrab sama kita. Tapi walaupun misalnya umurnya itu sebaya dengan kita, tapi misalnya kita belum akrab. Jadi jangan pakai Cang atau Kung ya, nanti dibilang SKSD. Gitu. Pakainya Sang aja. Tapi kalau misalnya kita udah akrab sama orang tersebut, kita boleh panggilnya Cang atau Kung. Nah, terus kemudian di atas Sang itu ada lagi yang paling hormat atau paling yang kita hormati. Itu pakainya sama. Ya. Jadi misalnya untuk customer atau partner atau pokoknya untuk orang yang kita tuakan atau yang kita hormati itu pakainya sama belakangnya. Itu paling hormat dibandingkan dengan si Sang tadi. Jadi misalnya Andi sama atau Rudy sama gitu ya. Mungkin minasang kalau ada yang suka nonton anime atau suka nonton drama mungkin sering dengar kata-kata sama gitu ya. Nah, terus kemudian di sini juga ada di bawahnya itu ada dono. Mungkin kalau kita nonton anime gitu ya, itu ada suka keluar kata dono. Jadi dono ini itu panggilan sama kayak Sang, tapi ini itu panggilan untuk para samurai pada zaman dahulu. Jadi para samurai-samurai itu kita panggilnya dono gitu. Jadi Andi Dono, Rudy Dono gitu ya. Nah, terus selain dono itu ada lagi di bawah. Mungkin kalau misalnya minasang suka nonton anime gitu ya atau kartunnya Jepang, itu ada tan gitu. Apa itu tan? Jadi misalnya tan itu lebih ke cewek ya. Jadi ini itu lebih panggilan imut, lebih imut daripada si Chang. Jadi panggilannya itu tan, misalnya kayak Emilia tan atau Anitan atau Namitan gitu ya. Oke, sampai di sini untuk panggilan nama orang di Jepang. Ada pertanyaan? Hai Sensei, ada Sensei. Iya, boleh, silakan. Masih berhubungan sama anime ya Sensei. Waktu Iya, itu boleh. saya pernah dengar ada yang salah satu karakter itu bilangnya Onitan. Jadi gimana ya Sensei? Onitan. Jadi kepada kakak laki-laki tapi ditambahin tan. Itu Ya, benar atau salah ya Sensei? benar, nggak apa-apa. Jadi Tan itu dia lebih kayak udah akrab banget sama si Onisangnya itu ya. Jadi kayak itu dia lebih diimut apa ya, lebih imut lah istilahnya. Jadi kalau Chang atau Kung itu juga sebenarnya panggilan sayang atau panggilan imut gitu ya. Jadi kalau Tan itu dia lebih lagi daripada panggilan kayak imut gitu.
bisa Onitan atau Emiliatan gitu, atau Anetan gitu ya. Sampai di situ paham? Jadi bisa aja panggil Tan. Tapi kalau Tan itu lebih ke di film ya. Kalau misalnya ke di di dunia nyata gitu, itu pakainya sih Kung atau Chang atau Sang atau sama ya. Kalau Tan atau Dunmo itu biasanya buat ya di film atau di anime aja. Oke. Kita lanjut boleh? Hai Sensei. Oke. Iya, doitashimashite. Oke. Nah, jadi kita pertama itu belajar pola kalimatnya itu adalah nani wa, nani desu ya. Di sini itu ada nani wa, ada nani desu. Oke, sebentar ya. Nah, oke. Jadi di sini ada nani wa, terus kemudian ada nani desu ya. Nah, di sini itu untuk sebelum si wa-nya ini itu kita bisa isi dengan subjek atau topik. Jadi topik yang ingin kita bicarakan itu kita letakkan di depan. Terus kemudian di sini bisa subjek itu mungkin bisa berupa nama ya, misalnya nama orang. Seperti Andi-sang atau Ani-sang gitu ya. Atau Rudi-sang. Nah, terus kemudian di sini bisa watashi atau anata dan lain-lain ya. Nah, sedangkan kalau di sini kita itu isinya dengan misalnya bisa predikat atau bisa juga pokoknya keterangan yang menjelaskan mengenai si topik yang ingin kita bahas. Bisa jadi pekerjaan atau kewarganegaraan atau lainnya ya. Atau misalnya nama orang juga bisa. Misalnya kita mau jelasin di sini kan kita pakainya misalnya watashi gitu ya. Watashi itu tadi artinya apa, Minasang? Siap saya. Ya, watashi itu saya. Nah, jadi sebelum wa kita isi dengan watashi, terus di sini kita bisa isi dengan nama kita. Nurul misalnya. Watashi wa Nurul desu. Gitu. Ya. Atau misalnya watashi wa Ani desu. Gitu. Atau watashi wa Rudi desu. Gitu. Nah, di sini selain watashi kita juga bisa misalnya kita sebutin kita ingin menjelaskan si Ani. Nah, si Ani. Nah, Ani jangan lupa kita tambahin sang. Ani sang wa misalnya dia pekerjaannya sensei. Sensei. Jadi kita isi di sini sensei. Jadi Ani sang wa sensei desu gitu. Nah, atau misalnya di sini Andi sang wa kaishain desu. Gitu. Jadi si Andi adalah pegawai kantor. Gitu. Jadi kalau tadi Andi watashi wa Nurul desu itu artinya saya adalah Nurul gitu ya. Jadi di sini kita bisa isi misalnya
kita mau bicarain tentang si Andi Sang. Ya, di sini berarti Andi Sang misalnya Andi Sang itu orang Indonesia gitu ya. Nah, jadi berarti di sini kita masukin Indonesia Jin des gitu ya. Berarti Andi Sang Indonesia Jin des. Berarti di sini artinya Andi Sang adalah orang Indonesia gitu. Atau bisa jadi kalau misalnya Andi Sang itu orang Jepang. Jadi bisa di sini Andi Sang Nihon Jin des. Atau Andi Sang orang Prancis. Jadi kita bisa masukin Andi Sang Furansu Jin des. Begitu ya. Nah, terus misalnya di sini juga kita bisa isi tadi Anuhito ya. Anuhito tadi artinya apa, Minasan? Siap orang itu. Ya. Orang itu, Sensei. Ya, Anuhito. Jadi misalnya Anuhito wa Andi Sang des gitu. Nah, jadi artinya orang itu adalah Andi gitu. Terus kemudian misalnya di sini juga bisa selain Anuhito, Ano katawa sensei des gitu. Jadi artinya kira-kira apa ini minasan? Ano katawa sensei des gitu. Orang itu guru. Ya, orang itu adalah guru. Adalah Ya. Oke, misalnya di sini kita isi Ano hito wa Yamada des. Yamada Sang des. Nah, kalau ini artinya apa? orang itu adalah nama Yamada. Iya, betul. Sampai di sini ada pertanyaan minasan mengenai nani wa nani des. Oke? Iya, Sensei. Iya, Sensei. Oke, jadi kalau misalnya bahasa Jepangnya saya adalah Rina, bagaimana? Watashi wa Rina. Watashi wa Rina des. Ya, oke. Jadi coba saya sekalian absen, nanti sekalian mungkin bilang namanya siapa, terus nanti pakai pola kalimat yang ini ya. Jadi misalnya Rafli Sang gitu ya, berarti watashi wa Rafli des gitu ya minasan ya. Oke. Nah, jadi mungkin di sini ada kita tambahkan kosakatanya. Jadi kalau untuk perkenalan, ada yang tahu sebelum perkenalan kita harus menyebutkan apa? permisi, Sensei. Hajime mashite. Ya, betul sekali. Nah, jadi di sini kita tambahkan sebelum perkenalan itu ada Haji memashite. Ya, jadi perkenalkan gitu ya. Nah, nanti setelah Haji memashite baru tadi yang nani wa nani des. Ya. Ini pakai pola kalimat yang ini ya. Pola kalimat yang ini. Oke. Nah, terus nanti terakhirnya kita tutup pakai dozo. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Ya, yoroshiku onegai shimasu. Oke. Jadi dozo yoroshiku onegai shimasu ini kayak seperti salam kenal gitu ya. Nice to meet you gitu ya. Oke.
Jadi nanti saya sebutkan namanya, terus nanti Minasang sebutkan nama Minasang pakai yang kata-kata ini ya. Oke, saya contohkan. Jadi saya contohkan misalnya seperti ini. Hajimemashite. Watashi wa Nurul desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Gitu ya. Oke. Mungkin oke. Yang lainnya di unmute dulu ya biar tidak. Hai Sensei. Hai Sensei. Oke, nanti jadi saya sebutkan namanya, terus kemudian nanti baca pakai perkenalan ya. Perkenalan dengan menggunakan bahasa Jepang dengan pola kalimat yang sudah kita pelajari tadi. Oke. Baik, mungkin pertama kita coba dari Rafli Sang mungkin. Oke, Rafli Sang bisa dimulai? Halo, Rafli Sang, watashi no koe ga kikoemasu ka? Rafli Sang, Rafli Muhammad Syahzaluhu Sang. Apakah mendengar suara saya? Yap, mendengar. Oke, ayo coba perkenalkan nama Rafli Sang. Ayo, Rafli Sang, pakai yang ini ya. Hajimemashite, terus pakai pola kalimat yang tadi. Nani nani wa nani nani desu. Terus tutup dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Hajimemashite. Mm-mm. Wa Rafli wa desu. Watashi wa ya. Rafli wa desu. Rafli desu. Ya. Rafli desu. Oke, jadi seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, jadi des itu bacanya bukan desu ya minasan, tapi des ya. Tapi ada beberapa orang Jepang yang membaca des itu desu, tapi desunya itu tidak desu tapi desu. Jadi desunya itu jadi sunya itu dikecilkan, jadi nggak desu tapi desu, gitu ya. Jadi volumenya itu diturunkan untuk yang sunya kalau memang pengen disebut gitu ya. Tapi biasanya itu tidak disebut ya. Tapi ada yang sebut, tapi kalau ingin menyebut sebutnya bukan desu tapi desu. Desu. Jadi sunya itu lebih kecil, jadi desu gitu ya. Oke. Lanjut. Mungkin Arif Sang. Arif Winarko Sang. Oke, dozo. Arif Winarko Sang, apakah watashi no koe ga kikoemasu ka? Apakah kamu mendengar suara saya? Oke, mungkin kita lanjut aja kali ya ke Sugi Vina Ayu Resa Pratasang. Hai Sensei. Ya, dozo. Hajimemashite. Atashi wa Opina desu. Atashi wa Gakusei desu. Atashi wa Indonesia desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, tadi ada yang kelupaan ya. Tadi watashi wa Indonesia jin desu ya. Jadi jangan lupa jinnya ya, oke? Hai Sensei, arigato. Oke, boleh diulangi? Hajimemashite. Atashi wa Fina desu. Oke. Atashi wa Gakusei desu. Atashi wa Indonesia jin desu. Dozo Oke. yoroshiku onegai shimasu. Oke. Oke, Vina-san. Arigatou gozaimasu. Jadi Vina-san, untuk bilang watashi itu jangan bilang atashi ya. Kalau atashi itu dia tidak sopan. Jadi mungkin lebih baik Vina-san
ucapkannya itu watashi. Ya, jadi watashi itu ada 3 ya sebenarnya. Jadi ada watashi, terus di bawahnya itu ada atashi, terus di bawahnya, di atasnya itu ada watakushi. Ya, ini yang paling sopan. Paling sopan. Nah, kalau yang watashi ini dia juga sopan, jadi bisa dipakai untuk semua umur, ke siapa aja. Nah, kalau yang atashi ini itu dia kurang sopan, ya. Jadi kalau misalnya ingin mengatakan ke teman sebaya atau teman yang di bawah kita levelnya, itu boleh pakainya atashi. Mungkin kalau di anime suka ya keluar si atashi ini. Jadi ini pakainya kalau bisa, kalau misalnya untuk ke yang orang yang belum kita kenal atau yang kita tuakan, itu pakainya watashi atau watakushi ya. Oke? Wakarimashita ka? Sampai di sini paham? Hai, Sensei. Oke. Lanjut. Mungkin kita boleh ke Vivien Malvina-san. Vivien Malvina-san, apakah Vivien-san mendengar suara saya? Hai, Sensei. Oke. Boleh, silakan. Mana tadi? Ya, Vivien Malvina-san. Haju Mas. Tadi Vinasang ya? Vinasang udah kan ya? Oke, kita coba Sarmila-sang. Oke, mungkin tidak ada ya. Putu Tantri-sang, mungkin bisa dicoba. Hai, Sensei. Mohon izin untuk sebelumnya, Sensei. Kenapa? Mohon izin sebelumnya untuk off-cam, Sensei. Sedang ada kendala jaringan. Oh, baik. Hajime mashite, watashi wa Tantri desu. Yoroshiku onegai shimasu. Ya, bagus sekali. Ii desu ne. Oke. Arigato, Sensei. Iya. Doitashimashite. Oke, kita lanjut ya, minasan ya. Nah, terus di sini. Nah, di sini misalnya tadi ya, ano hito wa Maria-san desu. Jadi kira-kira artinya apa, minasan? Orang itu adalah Maria. Iya, betul. Orang itu adalah Maria. Kalau Maria-san wa gakusei desu. Gitu. Maria adalah murid, seorang murid. Oke, Maria adalah murid ya. Kalau misalnya Andi-san wa kaishain desu. Artinya apa? Andi seorang peneliti. Ya, Andi adalah seorang peneliti. Bukan peneliti ya, tapi pekerja kantor. Okay? Pekerja kantor, Sensei. Lupa. Ya, kalau peneliti itu kenkyusha ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ano kata wa sensei desu ya. Jadi karena dia sensei, kita pakainya ano kata ya, bukan ano hito. Karena dia sensei itu kan dihormati oleh muridnya ya. Atau dia lebih tinggi jabatannya dibandingkan dengan murid gitu. Oke. Kalau ano kata wa sensei desu artinya apa? Orang itu adalah guru. Orang itu adalah seorang guru. Ya, betul. Orang itu adalah guru atau ada orang itu adalah seorang guru. Nah, Tanaka-san wa sensei desu artinya apa? Tanaka adalah guru. Ya, betul. Tanaka, Mr. Tanaka adalah guru. Oke, sampai di sini paham minasan mengenai nani-nani wa nani-nani desu? Hai, Sensei. Oke, nah coba. Kalau misalnya
orang ini Maria. Itu bahasa Jepangnya apa? Coba saya tunjuk ya. Oke, coba baik Novita-san. Baik Novita-san. Moshi. Apakah mendengar suara saya? Tidak sepertinya. Oke. Mungkin kita coba Inasa Frina-san. Ya, Sensei. Ya, halo Inasa Frina-san. Coba, kalau misalnya orang itu adalah Ben. Gitu. Hito wa bengsang des. Ya, betul. Nah, terus kalau misalnya Ben adalah seorang murid. Bengsan wa gakusei des. Yes. Ya, jangan lupa ditutup dengan des, oke? Oke, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Kita tsugi. Coba Muhammad Zulham-san. Oke, Muhammad Zulham-san, apakah mendengar suara saya? Oke, coba. Orang itu adalah Toshio-san. Toshio-san desu. Sumimasen, boleh diulangi sekali lagi? Toshio-san desu. Ya, betul. Hito wa Toshio-san desu. Terus kemudian kalau Mr. ya. Toshio adalah seorang murid. Itu bagaimana? Toshio-san wa gakusei desu. Ya, betul. Ya, oke. Arigatou gozaimasu. Oke, lanjut. Nah, ini kita coba. Misalnya contohnya ya, di sini dia adalah seorang guru dan namanya adalah Yamada. Jadi kalau misalnya kita bikin pola kalimat dengan pola kalimat yang ini ya. Oke, jadi misalnya orang itu adalah guru. Oke, coba. Haris Redo-san. Ya, Sensei. Ya, Haris Redo-san, onegai shimasu. Ini. Jadi orang itu adalah guru. Hito wa sensei desu. Ya, betul. Hito wa sensei desu atau kata wa sensei desu. Ya. Nah, kalau misalnya Yamada-san adalah guru. Yamada-san wa sensei desu. Ya, betul. Yamada-san wa sensei desu. Nah, kalau misalnya yang ini, ada yang bisa jawab? Misalnya, orang itu adalah pegawai kantor. Kata wa kaisen desu. Ya, betul. Kaishan desu. Kaishan desu. Oke. Arigatou gozaimasu. Terus mungkin coba kita ke Yuyun-san. Oke, Yuyun-san. Coba kalau misalnya Johnny adalah seorang dokter. Johnny-san wa isha desu. Ya, betul. Kalau misalnya orang itu adalah dokter, Hito wa isha desu. Ya, kalau orang itu adalah Johnny, Hito wa Johnny desu. Oke, lanjut. Anda-san.
Ande-san, boleh? Oke, Ande-san, apakah mendengar suara saya? Watashi no koe ga kikoemasu ka? Oke, kita coba ke Yusran-san aja ya. Yusran-san. Mosh-mosh, Yusran-san. Apakah Yusran-san juga tidak mendengar suara saya? Oke, kita coba ke... Oke, Tejar Setiawan-san. Hai Sensei. Oke, Tejar-san. Tejar-san coba ini. Orang itu adalah peneliti. Orang itu, bukan orang itu ya. Sato adalah peneliti. Mohon izin Sensei, kalau peneliti apa bahasa Jepangnya? Oke, Kenkyusha. Kenkyusha ya. Kenkyusha ya. Hai Sensei. Oke, coba. Sato adalah peneliti. Sato adalah peneliti. Oke, jadi apa? Sato katawa wa kinkyosa des. Oke, Sato katawa Kenkisha des. Oke, minasang ini benar atau salah? Ada yang tahu? Sato wa Kenkyusha des. Apa yang salah di sini? Wa Sensei. Bukan ya, tapi yang salah itu adalah kata ya. Di sini bukan kata, tapi sang pakainya ya. Karena kan setelah nama orang itu pasti pakainya sang. Bukan kata ya. Kalau kata itu kita pakainya ano katawa gitu ya. Jadi sato, sang, atau cang, atau kung, atau sama, atau gitu ya. Jadi di sini itu ke yang tadi sudah kita pelajari, itu pakainya sato, sang, wa, kenkyusha desu. Oke, sampai di sini paham? Siap, paham Sensei. Oke, lanjut. Arigatou gozaimashita. Nah, di sini coba. Di sini misalnya orang itu adalah orang Korea, gitu. Jadinya gimana, minasang? Ano hito kanto No hito wa kankoku des. Ya, betul. Ano hito wa ya. Kankoku jin des. Ya, betul. Terus kalau misalnya di sini orang itu adalah orang Jepang. Jadinya Ano hito wa nihon jin des. ya, ano hito wa nihonjin desu. Terus kalau orang itu adalah orang Cina. Orang Cina itu adalah Chugoku. Terus Chin. Orang itu adalah orang Cina. Jadinya Ano hito wa Chugoku jin des. Oke, kalau orang itu adalah orang Jerman. Jerman itu Deutsche. Ano hito wa Deutsche jin des. Jin des. Oke. Baik, kita lanjut ya, minasang. Nah, tadi ya, ano hito wa kankoku jin desu. Orang itu adalah orang Korea. Yap. Oke, nah ini coba. Di sini ada Mira. Nah, si Mira ini dia berasal dari Amerika.
Terus pekerjaan si Mira adalah seorang kaisyaing, ya. Nah, contohnya di sini Mira-san wa Amerikajin desu. Terus Mira-san wa kaisyaing desu. Jadi Mira-san wa adalah Mira-san orang Amerika. Terus contoh kedua, Mira adalah seorang karyawan. Oke? Nah, di sini coba nomor 1, di sini ada Yamada-san. Nah, terus Yamada-san itu berasal dari Jepang, Nihon. Terus ini dia pekerjaannya sebagai ginkoing, karyawan pegawai bank. Nah, jadinya kalau pakai contoh yang kuning, jadinya bagaimana Minasang? Di sini Yamada-san wa Yamada-san wa Nihonjin desu. Ya, Yamada-san wa Nihonjin desu. Terus kemudian kalau mau nyebutin pekerjaan si Yamada-san, bilangnya jadinya? Yamada-san wa Ginkoin desu. Ya, Yamada-san wa Ginkoin desu. Yamada-san adalah seorang pegawai bank. Nah, terus di bawahnya ada Wato-san. Di sini Wato-san dia berasal dari Inggris. Inggris itu adalah igirisu. Oke, pekerjaan si Wato-san adalah sensei. Nah, jadi kalau mau bikin kalimatnya, misalnya si Wato-san adalah orang Inggris, jadinya Wato-san wa Inggris. Oke. Jangan lupa ditambahin jin ya, Minasang. Kalau misalnya nggak ditambahin jin, jadi berarti Wato-san adalah Inggris. Gitu. Jadi kalau ada jin kan berarti ada tambahan orangnya. Ya. Jangan lupa ditambahin jin setelah di negaranya. Oke? Nah, kalau si Wato-san, kita mau jelasin Wato-san itu pekerjaannya adalah guru. Jadi, bagaimana? Wato-san wa sensei desu. Oke. Terus selanjutnya di sini ada Tawapon. Tawapon-san berasal dari Thailand. Thailand itu bahasa Jepangnya Thai. Terus pekerjaannya adalah murid, gakusei. Nah, bagaimana kita cara menjelaskan mengenai si Tawapon? Tawapon-san wa taijin desu. Ya, terus? Taijin desu. Tawapon wa gakusei desu. Gakusei desu. Jangan lupa setelah nama orang, kita tambahin sang ya, Minasang. Oke? Kalau misalnya Minasang sudah akrab dengan orang tersebut, nggak apa-apa, nggak dipakai insang, embel-embel setelah namanya. Tapi kalau misalnya belum kenal, itu jangan lupa ditambahin sang. Jangan lupa embel-embel setelah nama itu harus pakai sang ya. Hukumnya makruh wajib kalau misalnya kita belum kenal sama orang tersebut, itu harus ada sang di belakang nama. Oke, lanjut setelahnya itu ada Sumito. Nah, di sini Sumito itu dia berasal dari Jerman, Deutsche. Pekerjaannya adalah engineer, jadi seorang engineer. Nah, gimana kita menjelaskan mengenai si Sumito? Sumito-san wa Doitsu Jin desu. Ya, betul. Terus kemudian pekerjaannya? Sumito-san wa engineer desu. Engineer desu. Oke. Sampai di sini paham, Minasang? Paham? Hai, sensei. Apakah ada pertanyaan? Semoga arimasu ka? Iya, sensei. Oke. Kita lanjut ya. Nah, terus kita di sini tadi ini untuk nani-nani wa, nani-nani des itu pola kalimat yang positif ya. Nah, bagaimana kalau negatifnya? Nah, untuk yang negatifnya itu tadi kan nani-nani wa, nani-nani des. Nah, kalau yang untuk negatifnya juga sebenarnya sama, itu nani-nani wa, nani-nani
wa, nani. Jadi negatif itu kan berasal dari positif ya. Jadi di sini kan tadi positifnya itu adalah des. Nah, si desnya ini kita hilangkan, terus kita ganti jadi ja arimasen. Ya, jadi pola kalimatnya jadinya nani wa, nani ja arimasen. Oke. Nah, contohnya. Nah, tadi sebelum wa ini itu sama ya, masih sama seperti tadi. Itu kita bisa berisi subjek atau topik yang ingin dibicarakan, atau bisa nama orang. Terus bisa juga watashi. Terus atau anata. Nah, terus di sini juga sama seperti tadi. Ini bisa predikat atau keterangan atau status ya, atau kewarganegaraan atau pekerjaan. Nah, oke. Sampai di sini paham, minasan? Kita masuk ke contoh ya. Oke. Nah, jadi contohnya tadi kan watashi wa Nurul des gitu ya. Nah, jadi di sini kan saya adalah Nurul. Jadi di sini kalau pakai yang negatif, watashi wa Nurul ja arimasen. Gitu. Berarti jadinya artinya saya bukan Nurul gitu. Jadi artinya bukan ya, atau negatif. Jadi saya bukan Nurul gitu. Atau misalnya di sini kita Nurulnya juga bisa diganti sensei. Nah, jadi watashi wa sensei ja arimasen. Saya bukan guru artinya. Atau di sini juga kita bisa ganti dengan watashi wa nihon jin ja arimasen. Saya bukan orang Jepang gitu. Atau saya bukan kaishain. Jadi watashi wa kaishain ja arimasen. Saya bukan pegawai kantor. Atau di sini juga kita bisa bikin saya bukan gakusei. Jadi saya bukan murid. Nah, di sini kita bisa ganti sama tadi. Andi-san wa sensei, Andi-san wa gakusei ja arimasen. Artinya Andi-san bukan murid, gitu ya. Atau Ani-san wa sensei ja arimasen. Ani-san bukan sensei gitu. Atau di sini kita bisa bikin Rudi-san kenkyusha ja arimasen. Rudi-san bukan peneliti. Begitu. Sampai di sini paham minasan mengenai nani wa nani ja arimasen. Berarti bukan artinya ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sumonga arimasu ka? Oke, kita lanjut ke
Oke. Kita coba lanjut ke contoh ya, agar lebih paham. Nah, terus di sini contohnya misalnya. Nah, di sini bukan guru. Misalnya saya bukan guru, berarti bahasa Jepangnya apa, minasan? Watashi wa sensei ja arimasen. Ya, watashi wa sensei ja arimasen. Nah, terus kemudian di sini saya bukan murid. Itu jadinya Watashi wa gakusei ja arimasen. ya, watashi wa gakusei ja arimasen. Nah, di sini saya bukan insinyur. Jadi artinya ya, kalau di bahasa Jepang kan saya bukan insinyur. Ada yang tahu? Insinyur itu engineer. Watashi wa engineer ja arimasen. Ya, watashi wa engineer ja arimasen. Nah, kalau misalnya bukan orang Jepang. Saya bukan orang Jepang. Watashi wa nihonjin ja arimasen. Ya, watashi wa nihonjin ja arimasen. Oke, kalau misalnya saya bukan orang Jerman. Jerman itu artinya Doitsu, Jepang. Watashi wa doitsujin ja arimasen. Ya, betul. Watashi wa doitsujin ja arimasen. Oke, jadi contohnya seperti ini. Jadi, anu kata wa engineer ja arimasen. Kira-kira artinya apa? Dia bukan seorang insinyur. Ya, dia orang itu bukan seorang insinyur. Oke, lanjut. Nah, di sini kita ada Mirasang. Mirasang adalah orang Amerika dan pekerjaannya adalah kaishain. Nah, contohnya di sini Mirasang, terus di sini kosakatanya adalah ginkoin ya. Nah, jadi di sini kan Mirasang pekerjaannya itu kaishain ya, bukan ginkoin. Jadi Mirasang wa ginkoin ja arimasen. Gitu ya, nanti bikin contohnya, oke? Nah, Ichiban nomor 1 Yamada-san. Terus pekerjaannya engineer. Benar nggak si Yamada-san? Yamada-san? Iya, Ya, oke. Jadi kalimatnya bagaimana? Yamada-san Ya. wa engineer ja arimasen. Ya, Yamada-san wa engineer ja arimasen. Jadi Yamada-san bukan engineer, ya. Oke, di sini ada Wato-san. Wato-san itu berasal dari Inggris dan pekerjaannya adalah guru, sensei. Nah, di sini di nomor nibang, nomor 2, Wato-san di sini pekerjaannya adalah doitsujin, ya. Bukan pekerjaan orang doitsujin ya. Oke. Nah, jadi bagaimana? Benar atau gimana kalimatnya? Jadi si Wato-san itu bagaimana? Wato-san wa Watasan doitsujin wa ja arimasen. doitsujin ja arimasen. Ya, betul. Wato-san wa doitsujin ja arimasen. Nah, kalau yang benarnya gimana? Wato-san adalah orang Inggris gitu. Wato-san wa Watasan wa Inggris jin ja arimasen. Ini Wato-san adalah orang Inggris. Gitu. Wato-san wa Ya. Wato-san wa Igirisu jin desu.
Jadi jangan lupa ya, kalau misalnya positif pakainya des, kalau dia negatif kita ubah desnya menjadi ja arimasen. Oke? Lanjut, Sangbang. Di sini ada Tawaponsang. Tawaponsang berasal dari Thailand. Dan pekerjaannya adalah gaksai. Nah, di sini Tawaponsang pekerjaannya adalah sensei. Nah, itu bagaimana negatifnya? Tawaponsang wa Ya. Sensei ja arimasen. Ya, betul. Tawaponsang wa sensei ja arimasen. Oke. Nah, di sini ada Sumito-sang. Sumito-sang di sini dia berasal dari Doitsu, dari Jerman. Pekerjaannya adalah engineer. Nah, terus di sini Sumito-sang itu dia berasal dari Amerika, katanya, Amerika Jin. Nah, jadi di sini kalimat yang benarnya bagaimana? Sumito-sang wa? Sumito-sang wa Amerika Jinja arimasen. Ya, betul. Sumito-sang wa Amerika Jinja arimasen. Oke, sampai di sini kalimat negatif ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Semoga arimasen. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini kan tadi udah positif, negatif. Nah, sekarang kita kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu gampang, tinggal kita tambahin Kak aja belakangnya. Nah, kan tadi itu kan tadi itu nani wa, nani des ya. Untuk yang kalimat positifnya. Nah, kalau yang untuk kalimat tanyanya nani wa, nani desu ka, gitu. Jadi ka di sini itu seperti tanda tanya. Jadi apakah gitu ya. Nah, jadi itu sebelum wa masih sama, itu diisi dengan subjek atau topik yang ingin dibicarakan, atau nama orang, atau watashi, anata, atau anata gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau di sininya, karena kita bertanya, jadi di sini bisa kita tanya, di sini predikat juga bisa. Jadi kita mau nanya pekerjaan orang itu, pekerjaan atau kewarganegaraan. Nah, atau kita juga bisa isi dengan kata tanya. Nah, jadi untuk kata tanya tadi kan ada dare dan donata. Nah, ini tuh siapa? Ini kita bisa masukkan ke sini ya, sebelum desnya. Contohnya, oke. Contohnya misalnya di sini watashi, bukan watashi. Jadi kita pakai anu kata wa. Anu kata wa dare desu ka? Jadi orang itu siapa? Jadi dare itu kata tanyanya. Terus di sini sebelum buahnya seperti biasa bisa anu kata atau nama orang gitu ya. Terus misalnya contoh lainnya. Bisa juga ani sang wa sensei desu ka? Apakah Ani seorang sensei? Gitu. Atau di sini bisa diganti Andi sang wa
Indonesia jin desu ka? Jadi, Andi-san, apakah orang Indonesia? Nah, contoh lainnya misalnya di sini kita bisa isi atau Tanaka-san wa engineer desu ka? Jadi Tanaka-san apakah seorang engineer? Gitu. Jadi di sini di sebelum desnya kita bisa masukin predikat atau kata tanya ya. Siapa Dare atau Donata. Gitu ya. Jadi misalnya kalau di sini kita pakai ano kata, berarti di sini kita pakainya Donata. Ano kata wa Donata desu ka? Orang itu siapa? Jadi ini sepasang ya minasan karena kata itu kan lebih hormat ya. Jadi sama-sama Donatanya juga pakainya yang lebih hormat. Tapi kalau misalnya di sini pakainya ano hito, nah di sini pakainya dare. Oke, orang itu siapa? Artinya sama aja, tapi cuman yang bedanya sopan dan lebih sopan. Oke, sampai di sini mengerti? Nah, di sini selain dare itu juga bisa diisi dengan kalau mau nanya umur ya. Misalnya Ani-san wa oikutsu desu ka? Oikutsu. Oikutsu desu ka? Ani-san wa umur berapa? Atau di sini bisa jadi nansai desu ka? Ani-san wa umur berapa? Nansai. Gitu. Sampai di sini paham minasan? Apakah ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nanti kita jawabnya iye, sumo ga arimasen. Jawabannya seperti itu ya, minasan. Tolong diingat. Ya. Jadi misalnya kalau saya bertanya, sumo ga arimasu ka? Nah, terus nanti minasan jawabannya kalau ada, hai. Shitsumon ga arimasu. Oke, kalau misalnya nggak ada, iye. Shitsumon ga arimasen. Oke, ini dihafalkan ya, minasan nanti akan kita pakai di dalam pembelajaran. Oke, siap? Mungkin bisa dicatat ya. Itu biasanya nanti kita pakai di dalam pelajaran. Nah, lanjut. Nah, di sini kita contoh. Tadi kan nani-nani wa nani-nani desu ka gitu ya. Nah, terus di sini kita ada namanya Maikeru. Maikeru, terus Kuni. Kuni itu negara ya. Negaranya adalah Furanso, dari Prancis. Nah, terus Shigoto itu pekerjaan. Pekerjaannya adalah ginkoing. Ginkoing itu pegawai kantor. Nah, contoh di sini dia nanya, Anata wa Maikeru-san desu ka? Jadi artinya apa kira-kira minasan? Apakah dia Maikeru? Anata wa Maikeru-san desu ka? Anata artinya apa?
Anata. Jadi. Anata itu artinya kamu ya. Oke. Jadi apakah kamu Michael Sang gitu ya? Apakah kamu Michael gitu? Terus jawabannya iya, Michael gitu. Kalau benar berarti pakainya hai Michael desu gitu ya. Tapi kalau misalnya negatif itu berarti hai Michael ja. Kalau misalnya negatif berarti di sini itu pakainya iye Michael. Kalau negatif apa minasang belakangnya? Ja arimasen. Ya, ja arimasen. Saya bukan Michael gitu ya. Jadi anata wa Michael sang desu ka? Kalau jawabannya iya, hai Michael desu. Kalau misalnya enggak, iye Michael ja arimasen. Gitu ya. Nah, terus di sini dia tanya negaranya mana? Michael sang wa doitsujin desu ka? Kira-kira di sini artinya apa? Apakah Michael orang Jerman? Ya, betul. Apakah Michael orang Jerman? Terus jawabannya iye doitsujin ja arimasen. Furansujin desu gitu. Jadi jawabannya kalau iye doitsujin ja arimasen. Artinya apa? Bukan saya seorang Prancis. Bukan orang Jerman. Ya, terus jawabannya dia tambahin yang benernya. Furansujin desu. Jadi artinya? Saya orang Prancis. Ya, betul. Furansujin desu, orang Prancis. Begitu. Kalau misalnya di sini iye doitsujin ja arimasen, terus dia melakukan pembenaran. Terus kalau misalnya jawabannya iya, saya orang Prancis, itu bagaimana? Iya. Furansujin desu. Ya, betul. Jadi kalau misalnya tidak, iye doitsujin ja arimasen. Kalau misalnya hai, berarti hai doitsujin desu. Ya. Oke, jangan lupa kalau untuk positif desu, kalau untuk negatifnya kita ganti jadi ja arimasen. Oke? Terus di bawahnya pekerjaan. Michael sang wa engineer desu ka? Artinya apa? Apakah Michael seorang insinyur? Ya, apakah Michael seorang insinyur? Terus jawabannya iye ginkoing desu gitu. Artinya apa? Bukan bukan saya seorang pegawai bank. Ya, betul. Jadi iye ginkoing desu gitu ya. Jadi tidak, saya seorang pegawai bank. Jadi di sini bisa kita jawabnya iye ginkoing desu sambil kenapa di sini desu? Karena di sini dia menyebutkan pekerjaannya dia yang sebenarnya. Tapi kalau untuk iye doitsu ja arimasen. Jadi misalnya dia ingin menyanggah, dia bukan seorang engineer. Jadi berarti pakainya iye engineer ja arimasen. Begitu ya. Sampai di sini paham? Apakah semua nggak arimasu ka? Iya. Ya, oke. Kita coba latihan ya. Nah, di sini ada namanya itu Kuristina Sang. Terus negaranya kuningnya itu Doitsu, itu Jerman. Terus di sini pekerjaannya dia adalah sebagai guru, kyoshi. Oke. Terus coba misalnya saya tanya, Kuristina Sang wa Indonesia jin desu ka? Jawabannya? Ada tahu? Iya. Iya. Kuristina san wa kyoshi jin.
Ya. Ja arimasen. Ja arimasen. Oke. Iie, Christina-san wa doitsu jin ja arimasen. Ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Kok saya lupa? Apakah Christina orang Indonesia? Oh ya, betul. Indonesia Jin ja arimasen. Ya, betul. Christina-san wa Indonesia jinja arimasen. Gitu. Nah, coba saya tanya lagi. Christina-san wa kyoshi desu ka? Hai. Hai. Christina-san wa kyoshi desu. Ya. Des. Oke, betul. Sampai di sini paham tidak, Minasan? Jangan lupa kalau positif dia des belakangnya, kalau negatif dia ja arimasen, kalau dia pertanyaan kita tambahkan ka belakangnya. Ya, des ka gitu ya. Pokoknya kalau ada ka di belakang kalimatnya itu pasti selalu itu adalah kata tanya. Oke? Jadi kalau mau nanya tinggal tambahin ka aja belakangnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Semoga arimasu ka? Iya. Arimasen. Oke, ja, kyou no jugyo wa kore de owarimasu. Jadi pelajarannya sampai di sini dulu ya, minasan. Nanti materinya akan saya berikan, akan di-share di grup. Terus nanti minta tolong untuk dipelajari di rumah dan dihafalkan kosakatanya, oke? Hai. Oke. Baiklah, Ja. Saya kembalikan ke moderator.